Halo Sobat Oba, BTT Rana Kaisar episode 739 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Raja Tianjang dan dua rekannya dipaksa keluar dari mimpi. Xiaoyan kembali menghadapi Shuju dan Yonantian. Ia menghancurkan pedang darah terakhir Yonantian dengan api pemusnah yang kian menguat setiap kali menghancurkan sesuatu. Yonantian berhasil melarikan diri, membuat Shuju murka dan berniat memicu kekacauan besar di dunia sensi. Klon Shuju yang tersisa memilih meledakkan diri agar tubuhnya tidak direbut. Xiaoyan kemudian berhadapan langsung dengan penguasa ilusi mimpi yang diam-diam berniat menelan Gouyan untuk memulihkan diri. Pertarungan pun berubah menjadi perang jiwa dan mimpi. Xiaoyan berkali-kali diterkam ke dalam ilusi, tetapi ia terus memecahkannya dengan kekuatan jiwa lubang void dan ramuan pelindung jiwanya. Dari petunjuk yang ia temukan, Xiaoyan menyadari bahwa mahkota emas adalah inti kehidupan penguasa ilusi mimpi. Jika mahkota itu dihancurkan, sang penguasa akan lenyap. Namun, setiap kali ia mencoba menyerangnya, ia kembali diseret ke dalam mimpi tanpa henti. Saat kekuatannya hampir habis, segel dewa kekosongan dalam dirinya bangkit, mengubah auranya dan memberinya kekuatan dari avatar Juchi. Dengan mata ungu raksasa, ia akhirnya melancarkan serangan pertama yang benar-benar menembus pertahanan mimpi. Penguasa ilusi mimpi bukanlah sosok yang mudah dibaca. Selama ini, Xiaoyan jarang menggunakan avatar Juchi untuk memanggil entitas kekosongan. Sebab kekuatan yang berasal dari wilayah tak dikenal itu begitu dahsyat, hampir tidak ada yang mampu menandingi. Namun, satu-satunya pengecualian adalah penguasa ilusi dan mimpi, yang pada saat ini justru berani mengusir kekuatan tersebut menggunakan kekuatan penindas terlarang. Di dalam kehampaan, suara-suara perintah keras bergema. Ratusan ribu runa penindas tercipta tanpa henti, maju tanpa takut binasa, memaksa diri menghadang gempuran demi melindungi mahkota emas, pusat kekuatan dari penguasa ilusi dan mimpi. Namun Xiaoyan sudah mengambil keputusan. Sama seperti lawannya, ia pun bersedia mengorbankan apapun untuk menyelamatkan Gouyan. Pada saat itu, Xiaoyan menggenggam bendera jiwa formasi dan pada waktu bersamaan mengaktifkan jiwa gerakan void. Dengan kombinasi itu, ia dapat menembus pertahanan kekuatan penindas dan langsung menuju lokasi mahkota emas. Ia hanya memiliki kesempatan sebelum serangan entitas kekosongan berakhir. Dalam sekejap, tubuhnya muncul hanya dalam jarak puluhan meter dari mahkota emas. Kekuatan jiwanya meledak dari pusat kesadarannya. Ia mengangkat tangan dan mengeksekusi teknik jemari penghancur Huan Yuan. Pada saat bersamaan, ia menelan pil pemulih jiwa yang telah ia persiapkan sebelumnya. Riak-riak Ki putih, jiwa murni yang telah terwujud secara fisik bergejolak, memadat menjadi kehendak, lalu menghantam mahkota emas dengan keras. Di permukaan mahkota, retakan tiba-tiba muncul. Dari retakan itu, mengalir keluar kekuatan jiwa yang amat kuat, menyapu liar ke segala arah. Hujan pedang jiwa, tajam dan padat seperti bilah nyata, menyambar untuk menghalangi serangan Xiaoyan. Tetapi lembaran putih energi jiwa milik Xiaoyan turun menghantam. Bersama dengan hujan pedang jiwa, sang penguasa ilusi mimpi yang juga menyelimuti area. Dalam sekejap, lembaran itu hampir dihancurkan. Namun pada saat jari pertama jatuh, jari kedua Xiaoyan langsung menyusul. Kekuatan jiwa putih berkabut, seperti asap suci, berubah menjadi bilah yang menghantam mahkota emas sekali lagi. Penguasa ilusi mimpi jelas berniat menelan Gouyan untuk dapat bangkit kembali. Karena itu, ia sama sekali tidak menahan diri. Meski Xiaoyan tidak bisa menaksir sepenuhnya tingkat kekuatan jiwanya, fakta bahwa ia pernah menjadi penguasa Sanhai menunjukkan bahwa pada masa jayanya, kekuatan jiwanya kemungkinan telah mencapai tingkatan tanpa harapan. Suatu tingkatan yang jauh di atas ranah void. Satu-satunya alasan Xiaoyan mampu melawannya kini adalah karena penguasa ilusi mimpi telah mengalami luka berat. Kekuatan jiwanya telah jauh dari puncaknya. Jika tidak, menghadapi seorang ahli tingkat tanpa harapan, Xiaoyan mustahil bisa keluar hidup-hidup dari mimpi tanpa batas yang diciptakannya. Dua jari Xiaoyan telah jatuh, dan konsumsi kekuatan jiwanya sangat besar.
Namun tanpa keraguan sedikit pun, ia mengangkat tangan lagi mengeksekusi jari ketiga. Berbeda dari dua serangan pertama, jari ketiga ini menyerap pecahan jiwa di sekitarnya, lalu memadukannya kembali ke tubuh Xiaoyan. Menghadapi serangan kedua Xiaoyan, penguasa ilusi mimpi tak punya pilihan selain mengerahkan kekuatan jiwanya untuk bertahan. Namun, serangan Xiaoyan kali ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kegagalannya menghancurkan serangan itu dalam sekejap, menunjukkan bahwa tekanan dari entitas kekosongan memang sangat besar. Jadi ketika jatuh dengan gemuruh, seluruh serangan, baik milik Xiaoyan maupun penguasa ilusi mimpi, lenyap seketika, berubah menjadi energi jiwa yang terserap masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Kekuatan jiwa penguasa ilusi mimpi pun turut terserap, berubah menjadi kekuatan bagi Xiaoyan sendiri. Xiaoyan mengangkat kepala. Cahaya ungu dari mata raksasa yang tersembunyi dalam retakan mahkota emas mulai meredup. Waktunya hampir habis. Kilatan tekad dingin melintas di mata Xiaoyan. Bendera penjinak jiwa muncul di hadapannya. Lapisan demi lapisan cincin jiwa berputar, saling menumpuk. Meledaklah. Cincin-cincin jiwa itu mewakili seluruh roh yang terikat dalam bendera penjinak jiwa. Untuk roh Yeti dan belahan jiwa Suju, Xiaoyan bisa mengendalikan agar tidak ikut meledak. Suju masih memiliki kegunaan besar, karenanya tidak boleh binasa. Apa yang kau lakukan? Teriak Yetian. Xiaoyan tidak menggubrisnya. Berdasarkan perhitungannya, bahkan jiwa semua roh dalam bendera itu meledak, Yetian tidak akan mati. Makhluk sekelas dirinya memiliki sifat tak bisa mati dan tak bisa musnah, sehingga ledakan itu hanya akan menimbulkan sedikit gangguan. Ledakan terjadi bertubi-tubi. Lapisan demi lapisan cincin jiwa menghancur, memuntahkan kekuatan jiwa yang tak terhingga. Di bawah dorongan tekad Xiaoyan, semuanya berubah menjadi badai jiwa pemusnah. Badai itu tidak menyebar keluar, melainkan diarahkan dengan presisi ke mahkota emas yang berada di jarak sangat dekat. Ledakan itu tidak terdengar oleh telinga, melainkan menghantam langsung ke sisi terdalam jiwa. Cahaya jiwa yang menyilaukan menyelimuti ruang hampa di sekitar mahkota. Simbol-simbol penindasan dibangun penguasa ilusi mimpi runtuh satu demi satu dari dalam keluar. Gelombang dahsyat itu menerjang langsung mahkota emas, pusaka kuno yang selama ini melindungi sumber kekuatannya. Mahkota itu akhirnya tidak mampu menahan kedahsyatan ledakan kekuatan jiwa dari Xiaoyan yang memicu ledakan penuh bendera penjinak jiwa. Bagian penutup mahkota terpental oleh kekuatan brutal tersebut. Tubuh mahkota dipenuhi retakan. Xiaoyan kembali mengerahkan jemari penghancur Huan Yuan, memberikan pukulan mematikan. Hancur. Xiaoyan memikirkan keselamatan Gao Yan. Bagaimanapun, dialah yang menjerumuskannya ke bahaya. Xiaoyan tidak mungkin membiarkan kepercayaan Gao Yan berakhir dengan kematian. Kekuatan jiwa yang mengerikan, pekat dan berwarna putih turun menghantam bersamaan sisa ledakan bendera penjinak jiwa. Akhirnya, mahkota emas benar-benar pecah. Pada saat pecahan mahkota berhamburan, sosok bayangan jiwa raksasa meledak keluar dari pusatnya, dipenuhi kebencian dan amarah tanpa batas. Tanpa perlindungan mahkota, wujudnya tampak jelas, namun aura jiwanya sangat tidak stabil. Tuan, kita tidak pernah bermusuhan. Beraninya kau menghancurkan mahkota suciku, menggagalkan rencana reinkarnasiku. Aku akan membuat jiwamu hancur berkeping-keping. Wujud asli penguasa ilusi mimpi, sebuah bentuk jiwa kuno yang berada di antara nyata dan maya, mengeluarkan raungan mengoyak kesadaran. Gao Yan kini dalam keadaan redup seperti kehilangan banyak kekuatan, berubah menjadi cahaya biru dan melesat kembali ke arah Xiaoyan. Xiaoyan melangkah maju dan memasukkannya ke dalam jubahnya. Tanpa mahkota emas, penguasa ilusi mimpi kehilangan kesempatan untuk menelan dan memanfaatkan Gao Yan. Padahal, ia hanya tinggal selangkah lagi untuk bangkit kembali. Sesuatu yang sama sekali tidak ia sangka akan digagalkan oleh Xiaoyan. Seluruh kebencian dalam diri penguasa ilusi mimpi kini sepenuhnya tertuju pada Xiaoyan. Tekanan jiwa yang dipancarkan olehnya adalah tekanan ilahi seorang mantan penguasa Sanhai. Bahkan, setelah kekuatannya runtuh, aura itu tetap mampu membuat jiwa-jiwa berlutut. Namun, Xiaoyan justru menunggu kesempatan ini. Mahkota emas telah hancur, artinya penguasa ilusi mimpi telah kehilangan perlindungan terkuatnya. Dalam kepekaannya, Xiaoyan dapat merasakan bahwa kekuatan jiwa penguasa ilusi mimpi meski berbahaya mulai menunjukkan fluktuasi abnormal.
Ia seharusnya telah keluar dari aturan dunia ini dan hanya dilindungi oleh mahkota emas sehingga jiwanya tidak musnah. Kini, dunia Sunray mulai menariknya kembali, sebuah proses pemulihan hukum alam. Tanpa cangkangmu, kau hanya makhluk yang ditakdirkan mati. Kau telah lama gugur. Mengapa masih mencemari dunia ini? Melanggar aturan, menentang langit, pada akhirnya kau pasti kalah. Kata-kata Xiaoyan menusuk lurus ke pusat rencana besar penguasa ilusi dan mimpi. Walau tubuh jiwanya mulai terkoyak, ia tetap meraung. Walau aku binasa, aku akan menyeretmu masuk ke siklus reinkarnasi Sanhai bersamaku.